setelah bertahun-tahun gue kerja dan juga kuliah, berorganisasi dan lain sebagainya, semakin mantep gue ngerasa bahwa banyak banget orang Indonesia, ya orang Asia mungkin secara keseluruhan, dan mungkin lo juga, kalau ngasih pendapat tuh susah gitu. Kalau disuruh ngasih pendapat tuh susah banget, dan bisa jadi tantangan pribadi. Belum lagi kalau lo juga kebingungan cara nyampein pendapatnya. Takut kalau misalnya lo ngomong, orang lain tuh malah nggak nyaman. Nah kalau lo ngerasa kayak gitu, video kali ini adalah video yang tepat. Kenapa? Karena di satu video sebelum tidur ini gue bakal ngebahas tentang 4 tips untuk gimana caranya supaya lo bisa nyampein pendapat lo tanpa banyak ambil pusing. Lo simak videonya sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Biar gampang, gue coba pakai contoh. Misalnya, contohnya adalah kerja kelompok. Nah, lo kerja kelompok nih. Terus lo dapet teman sekelompok yang nggak ngerjain porsi mereka. Jadi udah bagi-bagi tugas, tapi mereka nggak ngerjain. Lo kesel gitu. Tapi lo bingung gimana cara negurnya tanpa memicu konflik atau keributan. Ini juga berlaku di kantor ya, gitu. Dan gak jarang hal yang terjadi adalah ya lo pendem rasa keselnya, ya udah lo kerjain atau bareng-bareng kerjain sama yang lain yang rajin juga gitu. Pada dasarnya nyampein apa yang kita pikirin dan rasain emang gak semudah itu. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya pengalaman atau jarang membiasakan tentang gimana cara ngelakuinnya. Dan ya akhirnya malah overthinking sendiri gitu. Ketika kita mau menyampaikan itu emang caranya gimana, emang bisa. Dan akhirnya bukannya dapat solusi ya malah frustrasi gitu sama diri sendiri dan juga ke orang lain. Langkah paling awal untuk mengkomunikasikan ini, untuk memperoke komunikasi lo sebenarnya bisa dimulai dari diri lo gitu. Spesifiknya adalah gimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Kita mungkin juga belum bisa mengenali diri sendiri. Kita mungkin nggak tahu kalau kita tuh lagi cemas, lagi marah, lagi sedih harus ngapain. Dan kalau misalnya kita nggak tahu harus ngapain ketika lagi ngerasain kayak gitu, mungkin di kasus yang tadi, ketika kerja kelompok atau ketika lu lagi kerja di kantor, terus ada yang nggak ngerjain, lu mau negur juga susah karena lu bahkan nggak ngerti sama perasaan lu sendiri gimana caranya untuk coping. Gitu ya, gimana caranya untuk lo coping itu adalah menyelesaikan masalah dengan diri lo sendiri. Ketika berkaitan sama orang lain ya susah. Nah that's why untuk mengurangi kemungkinan supaya kegagalan mengelola diri sendiri dan orang lain itu terjadi, supaya mengurangi kegagalan komunikasi, lo sebenarnya mesti coba kenali diri lo dan mesti coba gimana caranya ngatur emosi sebelum berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Lo bisa cari sih hal-hal yang bisa bikin lo tenang atau netral. Lo juga bisa ya latih ini dikit demi sedikit gitu ya. Dan kalau misalnya lo udah tenang dan ngerasa pikiran lo lebih jernih ya bisa ke step yang kedua. Nah step yang pertama kan kenali diri gitu ya. Step yang kedua apa? Step yang kedua yang lo incar adalah pemahaman dan kejelasan soal informasi yang pengen disampaikan gitu. Jadi gimana caranya nyusun apa yang mau lo sampein. Nah buat nyusun apa yang mau lo sampein, lo bisa mulai dari poin-poin yang simple. Jadi bikin poin-poinnya dulu aja gitu. Sesuaiin sama gaya penyampaian informasinya yang lo biasa sampein biar nggak terlalu pusing dan nggak terlalu overthinking. Jadi kalau misalnya lo pengen negur nih temen lo atau pengen negur temen kerja lo ya, lo list dulu apa sih yang mau ditegur gitu. Jangan sampai nanti bawa-bawa aspek personal atau aspek yang nggak relevan. Misalnya, lo kok nggak kerja sih? Emang lo selingkuh mulu gitu. Kayak gitu kan kayak nggak relevan mungkin dengan pekerjaan. Nah mungkin bisa dibikin poin-poinnya dulu. Jadi hal yang nggak relevan dibuang, hal yang relevan nanti ditulis dulu. Poin-poin yang simple aja dan komunikasi itu sebenarnya kemampuan yang bisa banget dikembangin dengan latihan. Entah itu latihan sendiri atau ya dengan bantuan orang. Nah buat lo yang butuh bantuan orang, saran gue sih lo bisa ikut webinar 1% ya. Contohnya kayak bentar lagi akan ada webinar komunikasi asertif. Hari Sabtu 22 Januari tahun 2022. Ini bakal ada psikolog 1%, lo bisa tanya-tanya sih ke mereka. Bisa juga latihan sendiri ya dengan ikutin tips-tips yang ada di YouTube. Nah kenapa sih gue rekomendasiin webinar ini ya? Karena ya emang bisa ngebantu lo sih buat lo yang mau nanya-nanya. Mungkin praktek langsung juga sama Kak Hani sama psikolog 1% ya. Gitu, karena memang harus dilatih sih. Dan bukan hanya dilatih sebelum lo berkomunikasi, tapi juga lo harus membiasakan gitu. Jadi kayak bisa banget sih untuk ngebantu lo. Terus buat lo yang belum tahu nih komunikasi asertif itu apa, mungkin banyak dari lo yang baru denger gitu ya komunikasi asertif. Ini adalah cara komunikasi yang fokusnya gimana caranya kita nyampein pesan kita dengan jelas dan gak miskom. Gimana caranya ini penting banget ya, karena bisa aja suatu kritik kalau disampaikan sama orang A sama orang B itu beda diterimanya. Padahal kritiknya sama tapi diterimanya beda dan itu bakal ngaruh ke kita bakal berantem atau enggak sama orang gitu kan.
Dan komunikasi asertif ini bisa banget lo latih dalam berbagai aspek gitu ya. Mulai dari kata-kata yang bakal lo pakai sampai dengan ya intonasi juga. Dan salah satu cara yang menurut gue penting untuk lo ngelatih komunikasi asertif adalah dengan cara penyampaian sih. Dan itu bisa banget lo ya dapetin di webinar yang tadi. Atau lo latih sendiri dengan lo tonton beberapa video komunikasi asertif yang udah pernah kita publish sebelumnya. Dan kalau misal lo udah belajar ini, komunikasi asertif, ini bakal bikin pertama gaya penyampaian lo lebih simple, kedua lebih straightforward, dan tentunya bisa ngilangin rasa nggak enakan. Entah itu di diri lo maupun di orang lain, karena ketika lo negur jadi enak gitu. Ketika lo negur orang, ketika lo mungkin marahin orang gitu. Karena marah itu wajar kan, nah tinggal gimana cara marahnya biar nggak bikin jadi malah konfliknya lebih besar gitu, dan bisa jadi konstruktif. So, kalau misalnya lo tertarik buat belajar lebih dalam, ya silakan tonton playlist kita. Atau mungkin lo bisa langsung klik link di description untuk daftar webinar 1%. Karena mungkin lebih banyak lagi skill yang bisa lo pelajari. Selain komunikasi asertif, ya silakan explore aja di website kita. Dan jangan lupa masukin kode promo ini biar lo bisa dapet diskon, oke? Akhir kata, gue FND 1%, well, thanks.